Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apakah pada pagi hari ini kalian dalam keadaan baik? Semoga saya doakan bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang tidak sakit semoga mendapatkan rezeki yang melimpah dan kesehatan yang bertambah. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita sudah mulai untuk materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan di materi kali ini kita akan membahas bab 1, bab awal ya, sebelum nanti ke materi-materi selanjutnya. Ya, pada materi kali ini adalah dengan Asmaul Husna ya, atau di tulisan tersebut lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, atau bisa disebut dengan Asmaul Husna. Ini nama lain judulnya tentang iman kepada Allah ya. Dan kita harus selalu mengimani adanya Allah itu. Jangan sampai tidak beriman ya kepada Allah ya. Selanjutnya di pembahasan bab yang pertama ini ya, itu ada pengertian iman kepada Allah dan nama-nama Asmaul Husna. Sebelum saya lanjut ya, iman kepada Allah, bentar dulu pas ketika kalian kelas 6, apa arti iman itu? Silakan nanti kalian komen di kolom komentar yang ada di bawah ini, di bawah video ini ya. Terus Asmaul Husna tadi sudah dijelaskan, nama-nama yang indah, nama-nama Allah yang indah ya. Dan saya mau tanya yang kedua, sebelum nanti ke pembahasan di bab 1 ini, Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, arti dari iman. Tadi sudah saya tanyakan arti dari iman itu apa? Iman itu apa? Ya, tadi sudah saya tanya. Nanti akan saya lihat ya, mana yang komentarnya pas cocok dengan pembahasan yang akan kita bahas ini. Kita akan cari tahu artinya, arti dari iman itu apa. Nah, iman itu adalah percaya, itu secara bahasanya, dan istilahnya adalah meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Misal kalian meyakini dalam hati tapi lisannya beda, nah itu termasuk orang-orang yang munafik ya. Termasuk dalam hal lesannya berkata ini tapi hatinya mau pengen mengingkari, dan perbuatannya pun juga dilakukan dengan tidak ikhlas, itu juga orang-orang yang munafik, bahkan orang-orang yang dolim ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam orang-orang dolim itu ataupun orang-orang munafik ya. Amin. Nah, dalilnya tentang beriman kepada Allah ada di surat An-Nisa ayat 136 ya, berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl faman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida ya. Di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kitab yang diturunkan oleh Rasul-Nya, serta kitab sebelumnya ya. Barang siapa yang tidak mengimani Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kemudian ya, dia termasuk orang yang kafir dan sesat
ya. Kafirnya ya kafir sudah musyrik, ya, dan sesatnya lebih jauh, sejauh-jauhnya itu. Nah, dari sini kalian juga bisa melihat ada berapa rukun iman itu, ya. Silahkan tulis di kolom komentar ada berapa rukun iman tersebut di ayat ini. Cara mengenal Allah. Wujud Allah, ada rububiyah Allah, ada uluhiyah. Wujud Allah itu meyakini bahwa Allah itu ada dengan adanya makhluk yang diciptakannya. Misal ya, wujud Allah itu ada, coba kalian lihat di sekitar kalian. Ada bapak ibu yang ada di rumah, terus ada ada pohon di depan kalian kalau ada pohon, ada tanaman, ya. Itu adalah bentuk bahwa Allah itu ada. Ya. Terus rububiyah Allah berkuasa atas segala sesuatu dan mengendalikan semua makhluk. Jadi yang namanya semua ini berkaitan dengan takdir ya. Kalau takdir kalian kok sudah diutus atau ditulis sama Allah, itu ditulis keterima di SMP 2 Sewon, ya kalian harus menerimanya. Tapi kalau misal kok kalian tidak diterima di SMP 2 Sewon, jangan berkecil hati. Semoga kalian bisa keterima di SMP yang lain yang lebih baik daripada SMP 2 Sewon ya. Itu sudah sesuai kehendak Gusti Allah. Kalian nggak boleh untuk menyalahkan sesuatunya ya. Terus uluhiyah Allah, mengesahkan terhadap segala sesuatu dalam bentuk peribadatan kepada Allah. Misal kalian bisa melihat uluhiyah itu adalah, kalian coba lihat tembok di rumah. Tembok di rumah itu terbuat dari apa? Dari pasir. Pasir itu didapat dari mana? Dari gunung. Gunung itu yang buat siapa? Allah. Ya. Ada seseorang dia kalau sudah mencapai uluhiyah Allah itu melihat tembok aja sudah menangis ya. Dan kalian kalau misal kok melihat sesuatu hal itu kok menangis, nah itu sudah mencapai tingkatan uluhiyah Allah. Atau orang lain, atau istilah sekarang namanya adalah sufi ya, orang-orang sufi. Kalau orang-orang sufi itu biasanya narinya muter-muter itu, muter itu. Dia soalnya sudah terkait dengan udah terikat sama Gusti Allah. Seperti itu. Nah, sifat wajib bagi Allah ada 20. 13 itu yang aslinya. Terus yang 7 itu adalah untuk menekankan bahwa Allah itu ada. Buat mustahil ada 20 juga, sama seperti sifat wajib. Sifat wajib itu sifat yang harus kita imani. Kalau mustahil itu jangan kalian imani. Terus sifat jaiz cuma ada 1. Apa itu? Silahkan tulis di kolom komentar bawah video ini. Nah, kita sudah masuk ke Asmaul Husna. Yang akan kita bahas cuma ada 4 ya. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Ya. Silakan kalian boleh untuk memperhatikan, boleh ditulis di buku tulis ya. Jangan sampai tertinggal. Tugasnya nanti di akhir ya. Kita akan bahas tentang Al-Alim. Al-Alim itu adalah Maha mengetahui. Allah mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas, tanpa adanya sebuah penghalang. Ya. Tanpa adanya sebuah penghalang, dan kita harus yang namanya mengimani bahwa Allah itu Maha mengetahui.
kita itu diciptakan oleh Allah dengan ilmu, dan ilmunya itu cuma sedikit sekali. Ya, ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu sifat al-alim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabatin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya adalah pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang di darat maupun di laut. Ya, tidak ada sehelai pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam sebuah kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi dulu ada seorang ulama mengatakan begini, bahwasanya di Lauhul Mahfuz itu ada sebuah pohon. Ya. Sebuah pohon ini mengatakan bahwasanya ketika pohon itu jatuh atau daunnya itu jatuh, pohon pasti ada daunnya ya. Nah, ketika daun itu jatuh, nah di daun itu tertulis sebuah nama. Apabila itu jatuh, maka malaikat Israel siap untuk datang ke nama tersebut. Ya, jadi Gusti Allah itu tahu bahwasanya kapan kita itu tiada, kapan kita itu harus bersiap-siap. Nah, isi kandungannya perlu kalian ketahui juga bahwasanya untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat mengetahui ciptaannya, baik ada yang di langit maupun ada yang di bumi. Perilakunya yaitu seperti ini ya, sebuah pari atau padi, ketika dia masih hijau dia akan tegak, tapi ketika sudah kuning dia akan melambai. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita apabila mempunyai sebuah ilmu, ya, kita harus selalu menundukkan kepala dan jangan sombong dengan ilmu yang kita dapat. Mungkin barangkali ilmu itu akan bermanfaat bagi kita, ilmu dari orang lain maksudnya, dan kita jangan terlalu tamak dengan hal yang sudah kita dapat. Ya, itu al-khabir atau maha teliti. Ya, teliti terhadap sesuatu ciptaannya yang berjuta-juta makhluk, semua berfungsi dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Demikian pula Allah mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Ya, dari surat At-Taubah, am hasibatum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattahidu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Adalah, ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan saja, sedangkan Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu tidak menjadi teman setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini adalah bahwa sesuatu yang tidak kamu ketahui, ya semuanya itu sudah diatur sama Allah dan sudah disusun rapi oleh Allah. Kapan kalian akan mati, kapan kalian akan menikah, kalau menikah ya, kalau sudah punya pasangan, kapan kalian akan sekolah, akan lulus, itu sudah diatur sama Allah. Ya, sudah maha teliti, sudah diteliti. Oh, nanti si Reza seperti apa,
oh nanti si Zen seperti apa, seperti itu ya. Terus isi kandungannya adalah perilaku yang diwujudkan oleh orang yang maha percaya. Untuk orang yang percaya bahwa Allah itu ada dan maha teliti adalah hendaknya kita wajib waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Jadi isi kandungannya adalah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kalian ujian, kalian kok sudah selesai dalam mengerjakan sebuah ujian, tolong kalian untuk lebih teliti kembali, dilihat apakah jawabannya itu benar atau tidak. Kalau misalnya kok ragu-ragu, silahkan kalian hitung benik ya. A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalian mengucapkan Bismillah atau gimana ya. Semoga kalian bisa berhasil seperti itu. As-Sami, maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Bahkan yang tidak terbatas pun, dan tidak akan pernah lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan. Nah, ada sebuah ayat Al-Baqarah. Ini ayatnya sebelumnya adalah ayat kursi. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un. Yang artinya tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Ya, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut atau dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan pernah putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Isi kandungannya adalah ini: kita harus mendengarkan orang lain saat berbicara, terlebih guru ataupun orang tua. Misal kalian dinasihati, dimarahi sama orang tua ataupun guru, kalian harus mendengarkan, tidak boleh wangsulan dulu ya, tidak boleh wangsulan. Apapun orang tua lakukan, apapun orang tua bicarakan kepada kalian atau marah-marah kepada kalian, jangan membalas, karena itu adalah orang tuamu yang sudah mengandung kalian, yang sudah melahirkan kalian ya. Lalu bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Kalau tidak senang ya sampaikanlah secara pelan-pelan kepada orang tuamu. Atau kita harus sampaikan hal yang itu kepada lawan bicara dengan sikap yang bahasa yang santun. Itu ya, itu jawabannya. Al-Basir, maha melihat. Allah maha melihat sesuatu walaupun lembut dan kecil, apa saja yang ada di langit dan di bumi, maka seluruh alam yang ada di bumi ini. Ini sesuai dengan firman-Nya Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wa huwa basirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi dan maha melihat apa yang kamu kerjakan. Isi kandungannya adalah kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri, agar itu menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Ya, itu. Kita maksudnya adalah gini, kita diajarkan untuk tidak selalu percaya dengan hal-hal berita-berita yang ada di internet. Boleh percaya, tapi kita harus melihat itu dari mana. Jangan langsung dapat info disebarkan, dapat info disebarkan. Dan seperti itu kita harus merecek dulu apakah ini infonya benar atau tidak. Seperti itu ya. Nah, ini tugas kalian adalah membuat gambar kaligrafi ya, pakai kertas
pakai kertas ya, pakai kertas, terus dikerjakan di sebuah di sebuah kertas HVS putih, boleh buku gambar atau boleh sketchbook ya. Sketchbook itu apa tuh Pak? Sketchbook itu ya kertas gambar tuh boleh. Asmaul husnanya terserah mau apa, boleh apa, tapi milihnya satu ya, milihnya satu dari 99 itu kalian milih satu saja, sama boleh, yang penting nanti hasil akhirnya seperti apa ya. Dikumpulkan sampai nanti malam. Untuk absensi nanti akan sendiri ya. Untuk tugasnya nanti silahkan kalian kirimkan ke link yang berbeda dari absensi sebelumnya ya, karena ini tugasnya memakan waktu, jadi saya kasih waktu sampai jam 12 malam ya. Nanti kaligrafi yang paling bagus, kaligrafi yang paling bagus, ingat ya, Pak Farid tahu kalau kalian nanti itu cuma ngeprint dari internet ya. Jangan sampai ngeprint dari internet terus kalian foto ke Pak Farid, jangan seperti itu. Tapi kalian membuat sendiri, nanti akan saya lihat gambarannya. Kalau nanti akan saya tanya-tanya apakah itu asli atau tidak. Ya, nanti Pak Farid akan tahu. Ingat, kerjakan sendiri, jangan melihat di Google. Ya, Asmaul Husna silahkan kalian cari di Al-Quran. Kalau ayatnya, silahkan ayatnya maksudnya tuh kaligrafinya itu boleh nyontek di Al-Quran yang halaman depannya sampulnya itu bisa Al-Quran Al-Karim, itu juga boleh, silahkan ya. Dari saya cukup sekian. Apabila kurang jelas silahkan bertanya di grup PAI di kelas 7 ABC D E F G H itu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.